Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Para masyayikh wa kiai, para bini sepuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, pejabat, pimpinan Kabupaten Ponorogo, wabil khusus ini konco kula, sedherek kula sing potongane enggal. Lagi iya teh masyaallah potongan model apa neh. Potongan kok jenenge molek. Iku wae cah cilik jeneng molek ini. Bu Wakil Bupati Enang Ngotipun sebab asmane Bunda. Mugi-mugi tetes bundanya kanca-kanca sak Ponorogo. Ketua. Oh ngoten nggih. Rencang-rencang anggota dewan sedaya mawon ingkang boten rawuh wonten dalu punika. Sebab penting mugi-mugi kerawuhan panjenengan dados binae rencang-rencang jamaah ingkang sami rawuh wonten dalu punika. Para hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken ngapunten ingkang agung. Senaosa hadi kedalon anggenipun dalem sowan mugi-mugi boten ngirangi khidmah lan situasi positif ingkang sampun panjenengan bangun mulai awal kala wau. Dan yang tidak kalah pentingnya, moga-moga pertemuan kita ini benar-benar merupakan sesuatu yang bermanfaat fid-din wa dunya hatta al-akhirah. Kalau aslinya benar-benar pengen itu gini-gini. Sebabnya lawang menangi wis suwi tasakurane kok telat. Ternyata ini adalah satu antisipasi supaya THR-nya tidak double. Pancen Bupati Melu hitungan banget, tetapi muga-muga kabeh rakyate, kabeh masyarakate Gati benar-benar memiliki niatan yang tulus dan pada akhirnya selalu didampingi oleh taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Dan muga sedaya pimpinan wonten Kabupaten Ponorogo niki estu-estu tansah dipun paringi wilujungan. Oh iya, jelas. Lho, Bupati lho gak duwe duit. Makanya kalau mau pun saja, kalau mau awas sudah diundang Ponorogo, masyaallah. Tapi tak apa-apa, sate ini Ponorogo tetap yang terbaik. Ini gak masalah. Kalau nak duitnya gak apa-apa, sementing iso sekali sahur. Orang yang kau muliakan, acaranya apa Pak? Acaranya apa? Iya, ngajinya apa? Maksudnya ngajinya apa? Oke, muka-muka sampean kabeh di ngapura ya Allah Ta'ala. Mumpung ini bulan Ramadan, ini adalah syahrul maghfirah, ini adalah syahrul Quran. Muka-muka awake kabeh untuk berkahi bulan Ramadan, sedaya kalepatane awake dhewe, kesalahannya awake dhewe, zahir batin muka-muka dipusakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini moga-moga merupakan satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa wae arani sedikit ya karena wong kula sing kiai men mboten pate amal apa meneh sing gak pate kiai. Nggih. Sajane amal bulan Ramadan menika super istimewa. Artinya walaupun mungkin itu adalah rutinitas kita, tapi kalau kita lakukan di bulan Ramadan maka pahalanya akan sangat berlipat ganda. Misalnya jenengan sholat, misalnya jenengan sedekah atau apapun itu bentuknya, kalau masuk di bulan Ramadan semuanya serba dilipat gandakan.
Kullu amal ibni Adam, semua amal yang bisa kita lakukan itu selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal. Al hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan, satu hal positif yang bisa kita lakukan itu mungkin berlipat ganda sampai 10 kali lipat, bahkan ila sab'i mi'ati dhifin, atau bahkan mungkin sampai 700 kali lipat, atau di kitab-kitab yang lain ila masya Allah, sampai lipatan yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali puasa, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Lah untuk puasa ini sing awake dhewe gak pate poso niku mergo enten iqamatus shaum. Jadi poso itu meh padha karo salat, bukan hanya sekedar fi'il shalah. Makanya bahasanya Kanjeng Nabi, inna ummati la yazalu bi khair ma'aqamu syahra Ramadan. Kita semua ini insya Allah akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita bisa iqami syahri Ramadan, benar-benar menegakkan, melakukan puasa sebenar-benarnya. Lah itu sulit. Tapi yang paling menarik itu sebetulnya adalah pertanyaan para sahabat. Di antara hal-hal sulit itu yang paling penting apa yang tidak kita lakukan? Wa ma khizyuhum fi idha'atihi ya Rasulullah. Dianggap tidak menghargai, tidak menghormati, tidak melaksanakan keharusannya di bulan Ramadan itu apa? Kata Rasulullah, intihakul maharim. Ketika kemudian kita melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Artinya gini, belum sampean itu salah ya tidak masalah, tapi tolong jangan salah, jangan melakukan dosa-dosa yang gawat di bulan yang sangat spesial ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila fihi zinan aw syariba khamra, siapapun yang melakukan dosa-dosa besar di bulan Ramadan, la'anahu wa man fis samawat ila mislihi minal haul. Siapapun yang melakukan kesalahan berat di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan seluruh penghuni langit sampai puasa tahun depan, sampai Ramadan berikutnya. Permasalahannya, fa immata qabla ayyudrika syahra Ramadan. Kalau kemudian di pertengahan tahun depan kita tahu-tahu hatam, tahu-tahu game over, benar. Pemainku sampai harap mencolok. Kok tahu-tahu awal dhewe modern, nah sebenarnya paling ini. Maka falaisat lahu indallahi hasanah yattaqi biha annar. Maka bisa dipastikan, kata Rasulullah, kita tidak punya pahala yang bisa kita andalkan untuk menjadi antisipasi neraka. Karena begini, izud dunia itu bil amwal, tapi wa izul akhirah bisalihil amal. Kita kalau mau dihargai, kalau mau istimewa di dunia, maka mohon maaf memang rekeningnya harus agak sehat. Makanya kalau bupati gak pakai sehat rekeningnya, jadi akhirnya uangnya yang ngentai, apa boleh masalah, gak usah dibahas lagi. Ngaji ya itu nang dunia dimanapun sudahlah, orang mau sebusuk apapun, tapi kalau rekeningnya sehat itu tetap dihargai orang. Ono wong super solih tapi gak duwe apa-apa, kabeh wong super ruwet tapi rada duwe apa-apa, terus ketambahan loman. Pilihan bupati
Ya gak usah gak kagel. Pilihan lurah sebenarnya ya. Ono kiai ahli poso, yakni poso sunat maksudnya, mujahadah saged kiai wiridan saged, terus Quran saged, ngaji istiqomah, bakhil pelit apa maneh gak duwe duit kambe wong super wet duwite oke Jumatan gak tahu apa maneh jamaah sholat id madhep ngetan tapi loman loh sugih loman ini lek nyalon lurah sing dadi sendi. Nah itu masalahnya. Makanya izzud dunia bil amwal. Tapi apapun wa izzul akhirah nek awake dhewe pengen mulya, pengen gagah nalika sowan Allah Subhanahu wa taala bisalihil amal. Ada beberapa riwayat bikasratil amal. Maka memang kita harus punya tabungan yang cukup untuk kita bawa ke sana. Maka naudzubillah kalau kemudian dosa-dosa kita tidak dimaafkan di bulan yang sangat istimewa ini. Ini bulan, ini pengiran pas gati-gati ini, gati pol pengiran. Siapapun dimaafkan. Makanya disebut syahrul Ramadan, syahrun awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. 10 hari pertama yang sudah kita lewati dengan penuh semangat biyen kan sudah, itu adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun di situ. Tanggal 11 sampai tanggal 20 itu di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Di hari terakhir sampai sesuk bodo, ya ini berarti asyril awakhir, 10 hari terakhir ini Allah akan mencabut nama kita dari neraka. Allahumma. Makanya malaikat Jibril tegas mengatakan syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfarlah. Sangat sial ada hamba, ada orang yang menangi Ramadan entek tapi durung entuk pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain, di hadis yang lain, suatu ketika para malaikat itu tanya sama malaikat Jibril, umat-umat yang bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama nek asmane kanjeng Nabi disebut jawaban paling enggak ben gak sial gitu nggak terusane saking abdun gak terusnya saya ben wong neraka yo rada paham. Sial adalah orang yang menangi Ramadan, kemudian Ramadan berakhir belum dimaafkan oleh Allah. Kemudian syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Sangat sial ada anak yang tidak berkesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya atau minimal salah satunya, padahal urip, padahal iji ono, dimana berbakti itu pahalanya pasti surga, pasti surga. Super sial ono anak kemudian tidak siap, tidak mau, tidak tergerak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, atau mungkin dia hanya menangis salah satunya, padahal berbakti itu pahalanya mesti surga. Yang ketiga disebut sial adalah alladzi idza dzukirta indah falam yusalli alaik. Orang yang namamu disebut kemudian dia tidak baca sholawat kepadamu, pasti sial. Artinya pasti sial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Sekarang terus nih, aku mau terus cerita apa mau lali ya. Kok luar wis mbang wis dadi luahe ternyata wong Ponorogo padha ndek wong Kediri. Pokoke anggere loman duwe duit mbok bentuke piye apa gak cocok. Apa maneh? Gak duwe lagi mau welas tenang aja welas tenang. Tapi jadi menunjukkan bahwa konco-konco Ponorogo tetap melihat bahwa harus ada sesuatu yang kita pilih bukan hanya karena duit. Nah, luar biasa Pak, istimewa. Istimewa. Saya itu, ini kita Kediri gak mungkin jadi model gitu.
Artinya lek mek modal api tok, modal niat baik tok, berat Pak. Kok Ponorogo kok jadi, masya Allah, masya Allah. Aja sampai lali lho Pak sampean. Artinya jangan sampai lupa dengan apa yang panjenengan sumpahkan untuk mereka semua. Begini, ini mumpung sama dadak ngomongin lurah, aku malah lali ngaji. Aku mau asli ngaji apa lali aku. Gara-gara dia ngomongin lurah. Inna khiyarun nas fi nadhari syar'i, bahwa orang terbaik dari kacamata agama, kacamata syariat itu adalah alladzina humul ladzina ya'lafuna wa yu'lafun, adalah orang yang benar-benar membangun pribadinya secara menarik, kemudian punya kelayaan untuk ditertari. Wa khasatan hina yakununa fi mansibin au mas'uliyah, wa khasatan hina yakununa fi mansibin au mas'uliyah. Apalagi kalau kebetulan orang tersebut adalah orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala untuk memiliki satu jabatan penting di lingkungannya, memiliki tanggung jawab yang besar di masyarakatnya. Ya contohnya kayak Mas Tren ini, Jan, aku dewi Jan, piye, aku biar kenali piye, aku sampai saat ini tetap saya sesali itu, piye ceritanya gitu. Artinya bahwa harus selalu sadar betul, seorang pemimpin itu harus selalu berusaha, berupaya memaksimalkan semua daya yang ia punya untuk membuat masyarakatnya tertarik, dan memang dari dalam dirinya ada sesuatu yang punya kelayaan untuk ditertarik. Karena begini, iz qad yang zalikuna ila suwarin minal ghildah wal jafwah hina yakununa matlubin la talibin. Ini ciri kita Pak, ini ciri kita. Makanya sebenarnya ini ngundang aku kan ngaji toh, maka kita akan ngaji. Karena begini, tidak jarang alias rodok sering atau malah oke, tapi saya nggak ngerti kalau di Ponorogo, tapi ini ngomongan kitab, jadi jangan salah paham. Artinya saya sama sekali tidak akan demisius untuk ngomong ini omongan kitab. Karena kadang-kadang di semono lah penai, kadang-kadang uang iku nek durung dadi apa-apa luar biasa apike. Tapi nek wis dadi apa-apa atau bahkan wis dadi sapa, yang zalikuna ila suwarin minal ghildati wal jafwah, tahu-tahu penyakitnya satu persatu muncul, mulai aut-autan, sakar dhewe, gak kena dijak omong. Hina yakununa matlubin. Oh, kalau nggak punya uang itu bukan penyakit ya, pemimpin nggak harus selalu punya uang. Nah, saya hanya ngomong kalau nggak punya uang itu normalnya sulit jadi pemimpin. Tapi ketika sudah jadi pemimpin, maka dia akan, yang dituntut adalah niatan yang baik, an-nushu lil ummah, niatan yang baik untuk masyarakatnya. Kapan dianggap dia mulai bergeser dari hal yang istimewa, positif, yang baik ke arah yang tidak baik? Hina yakununa matlubin la talibin. Ketika kemudian kemarin ketika kampanye dia selalu turun, tapi setelah jadi digulai angel ya karuan. Nah itu. Tapi insya Allah kancamu sitok iki ora. Lah wong kula winginane ngomong medal teng TikTok teng HP kula niku. Kok ono bupati niku dengan sangat gak duwe penggawean dolanan ngene lho. Dolanan ngene kene kan ya. Kok ono bupati model ngono kuwi. Bupatimu acarane bar buka nyapa grup. Dolanan. Lek bupati model ngono kuwi insya Allah selalu mudah untuk ditemui, selalu mudah untuk disambati, dan selalu berpikir untuk rakyatnya. Allahumma tunggal doa ngaji ini rakyat. Pulau jenengan ini pada rakyat. Kita ini semuanya memiliki skala nopo nggih. Artinya ada beberapa orang yang memang punya kekuatan untuk memberikan masukan, nasihat dan lain sebagainya. Ada yang kekuatannya hanya selalu berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya para pemimpin kita benar-benar selalu dalam penjagaannya, selalu dalam pertolongannya. Allahumma pun awake dhewe ngajine mesti apa tuh ngomong lewat
Bupati biarlah bekerja dengan porsinya, kita sebagai rakyat menjadi pribadi yang ternyata loh masalah. Awalnya dulu jadi rakyat. Kalau saya kemutan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis qudsi, Allah dalam qulubul muluk biyadi, semua pikiran, semua perencanaan, semua yang ada dalam hatinya para pemimpin itu semuanya ada di tangan saya. Ini dari Allah Taala nih. Awalnya ngeten, ana malikul muluk, saya ini presidennya presiden, rajanya raja, bupati ini bupati. Qulubul muluk biyadi, semua pikirannya ada di tangan saya. Artinya Allah Ta'ala perso kabeh sampai opo semono ning otaknya para pemimpin itu dan perencanaannya para pemimpin Allah perso semua. Faman ata'ani ja'altuhu ma'alihi ni'mah. Kalau kita sebagai masyarakat membangun pribadi kita penuh dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, insya Allah akan ditakdirkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk memimpin mengarahkan kita, untuk pemimpin yang membersamai kita. Tapi faman asani ja'altuhu ma'alihi nikmah. Nikmah itu sing awal itu nikmah gawe ain, sing kedua kuwi gawe qaf. Nikmah. Maka ketika kemudian kita secara personalitas, secara pribadi kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengirimkan pemimpin-pemimpin yang hanya akan menyengsarakan kita dan membuat kita nelongso dari hari per harinya. Itu kabeh awake dhewe sebagai rakyat. Makanya gawe pangeran fala tashghalu qulubakum bisabil muluk. Kamu jangan repot-repot, jangan kemudian membuat satu atraksi untuk mencemooh, mengolok-olok para pemimpin-pemimpin. Fala tashghalu qulubakum bisabil muluk. Walakin tubu ilayya. Sudahlah, kamu secara pribadi sebagai masyarakat kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ojo ada sangka perintah lan ngedoi larangane utawa cegai Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin tubu ilayya u'atifhum alaikum. Niscaya para pemimpin akan saya timbulkan kasih sayang untuk rakyatnya di dalam hati terdalamnya. Itu yang paling penting. Karena harus dadi ngeten iki, ada pun bentuk nek demek. Wis ora paham sakjane kono apa diapa, wis gak paham. Maka kita hanya bisa berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga para pemimpin yang ada di Ponorogo ini benar-benar, sekali lagi benar-benar mendapatkan taufik, pertolongan, rambu-rambu yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat Ponorogo. Allahumma amin. Pun ngoten. Wis ngaji ya. Walhasil kata malaikat Jibril dalam sebuah hadis qudsi, hanya 4 kelompok yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Ramadan. Kan satu pagi para malaikat bertanya pada malaikat Jibril, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Ramadan? Jawabannya, nadhara ilaihim wa afa anhum wa ghafara lahum. Allah akan selalu melihat kita semua dengan penuh kasih sayang, memaafkan semua kesalahan kita, bahkan menghapus dosa-dosa kita. Tapi illa arba'ah, kecuali 4 kelompok, kecuali 4 orang. Yang pertama siapa? Mudminu khamrin. Orang yang ketika Ramadan dia tidak mampu mengendalikan nafsunya untuk tetap mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Cindem-deman di bulan Ramadan. Insya Allah kalau ini ya seneng gini. Yang kedua, akun liwalidayhi, anak yang durhaka tidak akan pernah mendapatkan ampunan ketika bulan Ramadan. Apapun alasannya, apapun situasinya. Yang ketiga, qati'ur rahim. Siapapun di antara kita yang punya keberanian untuk memutus tali persaudaraan, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahkan di bulan seistimewa Ramadan. Yang terakhir adalah musyahid. Musyahid
Wa mal musyahin ya Rasulullah, wa manil musyahin ya Rasulullah. Musyahin itu siapa kata Nabi? Al musahin alladzi la yukallimu akhahu fauqa salasati ayyam. Orang yang nyatu, jenengan biasa nyatu betul? Ngenengi. Orang yang memang tidak siap untuk memaafkan temannya. Wis gampang ini, orang yang tidak siap untuk melupakan kesalahan-kesalahan orang lain dan tidak siap untuk berbaikan dengan temannya, dengan saudaranya. Itu adalah al-musyahid. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membuka pintu maafnya. Kenapa kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, kemudian tidak mencoba melatih diri untuk saling memaafkan? Muka-muka awal diri gak melebu 4 kelompok ini. Dan pada akhirnya rahmat Allah Ta'ala, maghfirahnya, dan pada akhirnya kita benar-benar terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Kula niku suatu ketika iblis itu pimpinan kita semua. Iblis itu suatu ketika ditanya, kamu kok tetap semangat menggoda orang-orang, khususnya umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana umat Mbah Kanjeng Nabi Muhammad itu mudah sekali mendapatkan ampunan. Sama itu dosa, sudah tahun, 70 tahun, satu kali tobat dengan penuh keseriusan dan kesungguhan, maka semua dosa itu langsung hilang. Apa gunanya? Kamu goda itu apa gunanya? Manfaatnya apa? Kata iblis, ma'ajazani banu Adam. Tidak bisa, saya tetap akan punya banyak teman. Fala yu'jizuni fi salas, fala yu'jizuni fi salas. Minimal ada 3 hal yang tetap akan membuat mereka menemani saya di neraka. Ditanya, apa itu? Yang pertama adalah hal-hal yang memabukkan, dem-deman. Sampai kiamat, dem-deman ini akan tetap menarik. Padahal kata iblis, idza saqiya ahaduhum akhadna bi khizamatihi faqudna haitsu nasha'u wa amila bima ahbabna. Padahal siapapun dari kita yang naudzubillah min dzalik kemudian mabuk, kemudian hilang akalnya, hilang nalarnya karena mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, kata iblis, ketika dia sudah mulai mengkonsumsi, langsung bun-bunane kacek. Kalau akhadna bi khizamati, khizamah bun-bunan. Napa bahasa penoko ini? Sami bun-bunan. Biasa bun-bunan dengan bun-bunane kak canda. Faqudna haitsu nasya'u, kemudian saya tuntun ke tempat yang saya mau. Fa'amila bima ahbabna, kemudian dia di sana akan melakukan apapun yang semuanya saya suka. Ketika kamu mulai mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, kata iblis, ini mesti menarik kali. Ini selalu sesuai harapan. Artinya harapannya iblis. Makanya tadi di awal saya ngomong angel ngatasi iblis. Misalnya awal duwe gak mendem, iblis jadi duwe jimat yang kedua. Yang kedua apa itu? Idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Kalau dia itu kebetulan Pak Kaji atau bahkan Pak Kiai, kan orang pada mendeman, atau malah belas gak tahu mendem, maka dia ambil jalur lain untuk mengajak Pak Kaji tadi atau tokoh tadi itu menemani dia di neraka. Apa ini? Diajak gampang ngamuan. Ya. Ciri-ciri ini wong ngamuk sing sesuai arahannya iblis. Idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Ketika ngamuk, ketika emosional, ketika super emosi,
maka dia akan ngomong yang tidak sesuai fakta. Dia akan melebih-lebihkan apapun, yang penting bisa menegaskan emosinya, menegaskan kemarahannya, menegaskan bahwa orang yang dimarahi benar-benar salah dan tidak akan pernah punya kelayakan dimaafkan. Dan pada akhirnya dia akan penuh penyesalan atau dia akan sangat menyesali apa yang dia lakukan. Maka di kata-kata para ulama, iyyaka wa izzatal ghadab fa innahu yufdi ila dhullil irtifa. Iyyaka wa izzatal ghadab. Kamu itu jangan sampai jadi pribadi yang emosional, jadi pribadi yang suka marah. Kamu harus tahu, ketika kamu emosional, ketika kita semua ini kemudian marah dan lepas kendali atau lepas kontrol, maka kamu harus tahu, setelah kamu marah, kamu sebentar lagi pasti akan bingung, panik, cari bantuan untuk minta maaf. Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bisa kita lihat di televisi ataupun di media sosial, yang berngamuk luar biasa, sesuai bingung. Kami atas nama pribadi mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Atas berapa banyak ngamuk, nendang omahe wong atau nendang sopo, bahkan bedil sopo, kemudian besoknya kami mohon maaf. Ayo, ini sudah sesuai rancangannya iblis, karena ketika kita emosi maka kita akan melakukan sesuatu yang pasti akan kita sesali. Yang ketiga, ini kabeh iki meh kabeh kena penyakit iblis atau godaan iblis. Yang ketiga, bahaya pol wa nubakhiluhu bima fi yadayhi. Saya akan pastikan semua anak Adam punya watak bakhil, pelit, medit, apa nih Pak? Cetil, metitil, apa? Meleki, apa ya Pak? Hanya dia, oh di atas cetil. Saya akan pastikan dia akan jadi pribadi yang meleki. Bahasa halusnya gemi. Eman, nggih, onten, nggih. Wa nubakhiluhu bima fi yadayhi wa numannihi bima la yaqdiru alaihi. Akan selalu kami bangun hal-hal yang sebetulnya dia sama sekali tidak akan pernah mampu melakukan itu. Sampeyan tahu kan? Sakjane sampean duwe niatan besar untuk berbagi. Tapi mau ya Allah, ini lek kakek sakmene. Misalnya sampean delok ana wong njaluk ning omahe tanggamu. Ana wong njaluk nang omahe tanggamu, ning ngarep omahe tanggamu. Kowe ngomong ning atimu, iki golek mau ning aku, kakek 20.000 lah. Tapi mbasan mau teko tenan ya. Awakmu buka dompet enek 5.000, 20.000. Sidane 5.000 sing metu. Tahu apa gak? Itu maksudnya wan numannihi bima la yaqdiru alaih. Kok 20.000 ini? Wah, ini 5.000 lah harus cukup ini. Nanti. Oke. Benar-benar kita sudah sejalan dengan Iblis. Cocok nih. Ini pun on the track. On the track. Akhirnya Iblis takoi, udah, Iblis paham ya? Yang pertama apa? Jurus Iblis mabuk, mendem. Yang kedua ngamuan. Yang ketiga jejak. Itu adalah jurus untuk mengajak kita semua menemani dia ngopi di neraka. Ya, wis ya. Kena. Nah, nggak apa-apa ngopi ning kono, tapi kowe kudu ngerti, ngopi nang kono itu kopi itu duduk apa yang kita lihat setiap hari di sini. Kopi di sana itu adalah keringat orang-orang yang ada di sana plus nanah dan darahnya. Itu menu kopinya di sana. Yo kayak iso milih wong enek kuwi tok. Enek kuwi tok, tapi dijamin golek rokok cepet ning kono. Sebabe gendine rada akeh. Iblis kemudian ditanya, nek ana wong kuwi gak doyan mendem, yo ora ngamukan. Yo loman. Ayo, piye kowe?
sihami. Ini jawaban iblis. Alladzi lam ukhti biha, alladzi armi biha wa lam ukhti an-nisa. Sihami alladzi armi biha wa lam ukhti an-nisa. Jurus saya terakhir untuk memastikan dia harus mampir ke neraka adalah godaan lawan jenis. Ana wong kuwi yo ora kedonyan, ora tau mendem, ora ngamukan, tapi kata iblis, panah ini ketika saya lempar, menurut pengalamannya iblis gak tahu meleset, gak tahu nyimpang, selalu akurat. Maka betapa penting kita harus selalu meminta pertolongan Allah untuk selalu mendapatkan perlindungannya. Muka-muka adik kakek tadi selamat. Nggih, ya Allah dadi wong susah lho apa meneh yang bulan-bulan iki. Bulan ini coba Kanjeng Nabi itu jenengi Ramadan itu pada diantaranya adalah Syahrul Sabri, ono jenengi Syahrul Muasa. Ini adalah bulan kebaikan. Ono gak wong sing biasanya belas gak tau lakoni apik tapi Ramadan itu apik gak karuan. Lho. Akeh wong mau pengen berbuat baik di Ramadan itu banyak dan itu memang gawane bulan sama. Gawane situasi. Jenis Syahrul Muasah, kata Rasulullah dalam satu khutbahnya yang kemudian disyarahi oleh para ulama, ai muasatil muhtajin ma tajudu bi an-nafsu minal khairi wal fadli. Siapapun yang punya perasaan mampu untuk berbagi, entah itu berbagi apa saja, dia akan berbagi. Ya, bulan ini makanya dawuh Kanjeng Nabi, ini giling-giling nih. Wah, ibu-ibu menggontor Pak. Wis bengi, wis gak sida kapan-kapan nek. Mun nggih? Mesakne lho. Kebelet. Apa? Dawuhe ra poso ya saya bagus. Siapa tahu walaupun gak puasa tapi kamu sahur, niatmu wis dicatat oleh pangeran. Mergo niate yo pancen duwe catatan dhewe. Bagus itu, bagus. Saya gak terus saya dulu titik iki mari itu langsung mulai mari. Syahrul Muasah. Kata Rasulullah, beliau dawuhnya bahwa fala yataraddadu ahadun minhum, yakni minan nas maksudnya. Tidak ada satupun dari kita yang ragu untuk berbagi kebaikan. Coba bahasanya, fala yataraddadu ahadun minhum ma yajibu min nafsihi al-qudrah ala badli ma yaqdiru alaih illa fa'al. Tidak ada satupun dari kita yang punya perasaan, punya kemampuan untuk berbagi kecuali berbagi di bulan yang istimewa ini. Kata Rasulullah, beliau melanjutkan, ana wong iki sing liwasi bil mal. Ada beberapa orang itu di bulan Ramadan lomane gak karuan, duwe duit ya didem-dem. Duwe duit ya didem-dem. Sangon 10.000, 20.000, 50.000 atau bahkan lebih. Sangon. Ana sing liwasi bil ta'am. Mungkin ngetokne duit sing rada eman, tapi dia tidak eman untuk berbagi makanan. Gawe kolak rada akeh, digawa nang musala. Kata Rasulullah, ana maneh sing liwasi bi fi'il khair. Ora tahu saka masjid, wayah ngene iki saka masjid. Kemudian lihat masjid ini agak kotor, dia bersihkan. Karpete wakeh lebune akeh napa namanya bleduke disaponi, dikebuti. Bi fi'il khair. Ana maneh sing hanya menyambung silaturahim. Wa rabit bisilah. Silaturahim. Gak tahu WA, gak tahu nyopo, abodo nyopo. Enak lho. Kok malah kakak. Bagus.
Bersyukurlah kehadirat Allah Ta'ala jenengan sing disapa dulure kancane mek pas wayah arep betul. Kok selamat? Mboten, itu nduduhane nek awakmu pancen sebentar lagi oleh Allah Ta'ala akan diberi kemampuan lebih dibanding yang lain. Kok iso menungso kaulane Allah Ta'ala kaya sakmene sing diilingi awakmu. Makanya Pak Bupati, aku di pas WA ini wacana aja. Gini, ini khusus sama Mbak Bupati, dan khusus wong sugih sak Ponorogo. Siapapun di antara kita yang diberi rezeki lebih, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi aqwaman yakhussuhum bin ni'am limanafil ibad. Ada beberapa orang itu memang oleh Allah Ta'ala nikmatnya itu dilipat gandakan. Bahkan rezekinya itu gampangannya duitnya itu rapatnya kodoh dari kanca-kancanya. Kancanya nyambut gawe mulai jam 6 sampai jam 6 sore. Untuk ekoyo katakan hanya sekian. DE gue nyambut gawe paling 2 jam, 3 jam, dapatnya bisa berlipat-lipat. Ono barangnya. Kata, paham gak? Kata. Innalillahi aqwaman yakhussuhum bin ni'am, tapi limana fil ibad. Ingat-ingat jenengan-jenengan yang diberi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua untuk kemanfaatan dan kemaslahatan orang lain. Wa yuqiruha fihim ma badaluha. Harus diperhatikan jenengan-jenengan yang hari ini kebetulan lagi di atas secara kualitas keuangan atau rezeki. Ingat-ingat, rezeki itu akan tetap berada di tangan sampeyan selama jenengan mau berbagi. Ma badaluha itu dari Nabi, mau percaya kena gak mau percaya kena Bupati, tapi kui Nabi nih sampeyan ya. Ma badaluha fa'idha mana'uha naza'aha minhum. Kok mulai gak gelem berbagi, siapapun di antara kita yang diberi kelebihan rezeki kemudian tidak mau berbagi, tidak memiliki kepekaan terhadap orang lain, kamu harus siap-siap bahwa rezeki ini akan segera dicabut oleh Allah Ta'ala. Naza'aha minhum, akan dicabut, fahawwalaha ila ghairihim, kemudian akan diberikan, akan diletakkan di tangan yang lain, yang siapa tahu dia lebih bermanfaat ketika memegang rezeki itu. Makanya sama ngati-ngati, ojo sampai awakmu kabeh sing duwe-duit dina iki utawa rada sugih atau bahkan sangat kaya kemudian punya pedoman iki aku sugih mergo gak rewangi bakhil. Oh, tidak bisa. Sing iso nyebabi awakmu duwe iku Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mughni, Ar-Razik, Al-Wahhab. Maka Allah juga akan sangat punya kemampuan untuk mencabut itu semua dari tangan kamu. Makanya muga-muga awake dhewe iso madhep mek pengiran ketika nikmat itu ada di tangan. Aja sampai koyok yang didhawuhkan oleh para ulama, di antaranya adalah Shahidul Hikam, beliau mengatakan nek awake dhewe gak iso madhep nang pengiran pas nalika penak, maka Allah akan memaksa kamu menghadap kepada Allah, mendekat, ingat dengan Allah ketika kamu susah. Naudzubillah min. Aja sampai kowe kelingan pengiran pas susah. Uzkurillah fis-sarra, kamu harus selalu ingat kepada Allah ketika bahagia, yadhkurka fid-dharra. Maka kamu akan mudah mendapatkan solusi ketika kamu mendapatkan satu masalah. Jadi ini pas seneng, kowe kudu cepet ke pengiran. Mergo uang seneng itu berarti mek ngenteni susah. Ana uang suwen terus. Maka usahakan ketika kita lagi seneng iling pengiran. Idza lam yuqbilillahu 'alaika idza lam yuqbilillahu 'alaika bi mulaqafatil ihsan, ketika Allah tidak tertarik untuk membuat kamu dekat ketika nikmat ada di tangan, maka
kamu akan dijerat dengan namanya salah sirin imtihan, cobaan yang bertubi-tubi yang membuat pada akhirnya kamu terpaksa pasrah senden malih soko masjid Quran mus berduken patang senti terpaksa mau demeknya kan Quranmu saya yang berdukennya masih tipis-tipis karena Ramadan kemarin sempat kamu pegang kan. Ramadan tahun ini dipegang lagi, usahakan besok jangan nunggu Ramadan supaya Qurannya gak kaget. Moga-moga apapun situasi kita, moga-moga kita selalu ditakdirkan untuk memiliki kesempatan memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting di saat-saat yang sangat istimewa ini kita juga jangan sampai lupa untuk terus mendoakan keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Moga-moga dijadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, dan moga-moga keluarga kita benar-benar keluarga yang langsung mendapatkan penataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punlah kula mboten perlu matur kata-kata, pokoke muga-muga sampeyan kabeh tansah pikantuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinaringan sehat, pinaringan panjang yuswa, rezeki manfaat, barokah, manfaat tuh. Nah, manfaat itu benar-benar peruntukannya benar-benar bisa sampeyan banggakan di hadapan Allah. Barokah muga-muga masih omok-omokne tapi terus mudah, Allahumma. Awal dapatkan duit panjang aminmu untuk bandar ya, melas tenan beneran. Enggak lah, muka-muka paling gampang sama paling rezeki. Pun kalau kita namung itu sakit pelatorakan, sepeda malah terakhir kalau namung sakit dihitungakan, muka-muka Kabupaten Ponorogo, S2 menjadi kabupaten yang apa tadi hebat, apa mau? Hebat dan hebat dan bermartabat. Dan moga-moga para pemimpinnya selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bupati ini, wakil bupati ini, semua aparatnya yang ada, semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting Pak, sama ini pengiran ini penting Pak. Gini sok-sokan molat aja. Tapi benar-benar lagi seneng, gue lagi cacat ini. Artinya tidak ada. Sebetulnya apapun yang bisa kita tampilkan secara penampilan kita itu semuanya penilaiannya sangat tipis. Tapi yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan. Makanya moga-moga Pak Giri sesuai dengan apa janji-janjinya sesuai. Wong kula niku lho, kula niku sempat viral kira-kira saudara Giri. Saya itu masya Allah. Kula niku takai wong jenenge jebule Bupati sinten. Gak duwe ya, paling Bupati Ponorogo. Lah napa Gus melas. Seneng mawat Mas, kalau saya itu, kalau ini pun bolak-balik ke budi-budi cerita, ya di Ponorogo ini atau di kesempatan di mana-mana. Kalau ini cetok oleh Pak Giri jangan benar-benar buatin sengaja. Saya itu, belum teng bandara lo cetok ini, teng bandara ngopi nanti mau cetok. Kalau santri dengan Gus, ngomong santri, apa-apaan gitu. Gua ya ono santri malah numpak pesawat bisnis, kiai ini kan numpak ekonomi. Astagfirullahaladzim. Tapi betul apa? Dari situlah awal apa namanya kenal gula dan kemudian demen gula kali saudara Giri. Saya itu saudara Giri ini Gus, dia beri selamatan. Kulo kentuni pedet Gus. Gak usah betul bahasanya apa? Kalau kentuni pedet Gus, gak usah sakit. Betul. Teko tenan, yo nggawa pedet tenan. Ya, itu pokoknya cinta itu luar biasa. Muga-muga paling panjang umur, paling padang. Masya Allah, alhamdulillah. Lan terus kompak, seman terus kompak. Kalau Bu Wakil Bupati, apapun, jadi politik itu semua ngomong, tapi tetap usahakan kekompakan. Ngerti? Mereka al-ulfah itu nyebabi barokah. Tapi al-furqah itu nyebabi syakawah. Yang tidak syakawah betul. Celoko. Barokah itu mundai kebagusan. Jadi moga-moga semua saja, ya masyarakatnya, ya para pejabatnya, moga-moga memiliki kekompakan untuk Ponorogo yang hebat, bermartabat, dahsyat, penuh berkah. Ngono wae. Ngono ya. Pun ngapunten dengan aku, ngapunten saestu, ngapunten donga-donga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Bayi-bayi.